Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Gunawan dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 3 pagi. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang dilakukan oleh individu-individu dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Angel, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Yang kedua, menurut Darmesta, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu dari budaya. Budaya ini sifatnya sangat luas, bahkan paling luas dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembahasan tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku konsumen dimulai dari budaya. Yang kedua itu subbudaya. Dalam setiap budaya terdapat subbudaya yang didefinisikan suatu segmen dari suatu budaya yang lebih besar yang anggota-anggota memiliki pola perilaku tertentu. Yang ketiga itu kelas sosial. Faktor sosial budaya lain yang dapat mempengaruhi pandangan ini dari perilaku pembeli adalah kelas sosial. Dalam setiap budaya terdapat kelas sosial. Kelas sosial dapat didefinisikan sebagai kelompok orang-orang dengan tingkatan prestos, kekuatan, dan kemakmuran yang sama dan juga memiliki sejumlah keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang terkait dalam cara berpikir dan berperilaku. Yang keempat, kelompok referensi. Kelompok referensi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam berperilaku. Oleh karena itu, konsumen selalu memonitor kelompok tersebut, baik perilaku fisik maupun mentalnya. Yang kelima, yaitu keluarga. Dalam keluarga, masing-masing anggota dapat berbuat hal yang berbeda untuk membeli sesuatu. Setiap anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Misalnya, anak tidak selalu menerima apa saja dari orang tua mereka, tapi menginginkan juga sesuatu yang lain. Apabila anak-anak yang sudah besar, keinginan mereka semakin banyak. Namun demikian terdapat kebutuhan keluarga yang digunakan oleh seluruh anggota seperti mebel, televisi, almari es, dan sebagainya. Yang keenam yaitu faktor-faktor situasional. Faktor situasional disebut juga situasi sosial yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Salah satu contoh situasi sosial adalah dalam pembelian bensin oleh konsumen. Sisa bensin dalam tangki kendaraannya sudah tinggal sedikit dan ia baru saja ingat hal itu. Tekanan situasional membuat semakin pentingnya mencari lokasi penjual bensin yang terdekat sebagai kriteria pilihannya dan mengabaikan atribut lain. Yang ketujuh yaitu nilai, norma, dan peran sosial. Setiap orang pasti mempunyai nilai sosial, mematuhi norma-norma tertentu, dan mengisi peran tertentu. Ketiga faktor tersebut berasal dari sumber yang berbeda, dari budaya keseluruhan sampai ke kelompok sosial yang jauh lebih kecil. Yang kedelapan, variabel bauran pemasaran. Variabel bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi juga memberikan
berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Yang ke-9 itu persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian masukan informasi untuk menciptakan arti. Yang ke-10, pembelajaran. Proses pembelajaran ini terjadi apabila pembeli ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan atau sebaliknya terjadi apabila pembeli merasa dikecewakan oleh produk yang kurang baik. Persepsi konsumen tentang suatu barang, jasa, dan motivasi mereka untuk membeli atau tidak merupakan fungsi pembelajaran. Jadi, pembelajarannya merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perilaku seseorang yang diakibatkan oleh pengalamannya. Yang ke-11 yaitu sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi persepsi dan perilaku beli konsumen. Sikap itu sendiri mempengaruhi keyakinan juga mempengaruhi sikap. Masalah sikap ini akan dibahas tersendiri sebagai variabel yang muncul sesudah adanya proses pembelajaran. Yang ke-12 yaitu motivasi. Dengan mempelajari motivasi, pemasaran dapat menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi konsumen untuk membeli atau tidak membeli. Motivasi dapat didefinisikan aktivitas ke arah tujuan. Ketika seseorang membeli sebuah produk, biasanya ia maksud untuk memenuhi salah satu macam kebutuhan. Kebutuhan akan menjadi motif apabila kemunculannya memadai. Yang ke-13 itu pengalaman. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam berperilaku. Pengalaman dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lalu atau dapat pula dipelajari. Sebab dengan belajar seseorang dapat memperoleh pengalaman. Penafsiran dan peramalan. Proses pembelajaran konsumen merupakan kunci untuk mengetahui perilaku belinya suatu hal pokok dan teori pembelajaran bahwa konsumen dalam belajar dari pengalamannya merupakan suatu produk. Yang ke-14 yaitu kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai cara mengorganisasi dan mengelompokkan konsistensi tentang reaksi seseorang terhadap situasi. Yang ke-15 yaitu konsep diri. Faktor lain yang ikut menentukan perilaku pembeli adalah konsep diri. Konsep diri merupakan persepsi, keyakinan, dan perasaan tentang dirinya sendiri. Yang ke-16 yaitu gaya hidup. Kepribadian dan konsep diri tercermin dalam bentuk variabel baru yang disebut gaya hidup. Gaya hidup adalah modus hidup seperti ditunjukkan oleh aktivitas, minat, dan opini seseorang. Dengan kata lain, gaya hidup merupakan pola seseorang untuk mencapai tujuan hidup. Artinya bagaimana seseorang menggunakan waktu dan uangnya. Gaya hidup seseorang dapat dikenali seperti gaya hidup suka kerja atau gaya hidup suka keluar, dan sebagainya. Selanjutnya itu berbagai macam situasi pembelian. Jumlah dan kompleksitas kegiatan konsumen dalam pembeliannya dapat berbeda-beda. Pembelian konsumen dapat ditinjau sebagai penyelesaian suatu masalah, dan terdapat 3 macam situasi. Yang pertama itu penyelesaian masalah ekstensi, yang kedua penyelesaian masalah terbatas, yang ketiga penyelesaian masalah rutin. Selanjutnya struktur keputusan beli. Keputusan untuk membeli yang diambil konsumen itu yang sebenarnya merupakan kumpulan dari sebuah keputusan. Setiap keputusan beli mempunyai suatu struktur sebanyak 7 komponen. 7 komponen yaitu yang pertama
Satu, keputusan tentang jenis produk. Yang kedua, keputusan tentang bentuk produk. Yang ketiga, keputusan tentang merek. Yang keempat, keputusan tentang penjualan. Yang kelima, keputusan tentang jumlah produk. Yang keenam, keputusan tentang jumlah produk. Yang ketujuh, keputusan tentang cara pembayaran. Mungkin materi dari saya sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Novitania. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novitania dari MBS semester 3 pagi. Di sini saya ingin memaparkan sedikit yang saya hafal atau mengenai tentang perilaku konsumen ini. Apa sih perilaku konsumen ini? Yang jelas itu adalah proses suatu jual beli barang dan jasa. Tentunya barang dan jasa ini banyak yang meliputi seperti menjual sayur, buah-buahan, dan barang-barang lainnya seperti perabotan dan apapun itu. Karena di dalam perilaku konsumen ini ya terdapat suatu jual beli barang gitu. Pada dasarnya perilaku konsumen ini itu sangat luas, yang artinya itu bisa didasari hal-hal yang sering terjadi melakukan proses pembelian. Pembelian itu ya seperti kita membeli barang-barang di pasar gitu, saling tawar menawarkan. Nah, apa sih yang termasuk bisa ke dalam jenis-jenis perilaku konsumen? Yang misalnya ada sebuah contoh, kita membeli buah-buahan. Nah, pasti nih konsumen selalu nanya ke tukang pembelinya seperti ini, Pak, ini apa ya, matang nggak di dalamnya, misalkan buah mangga gitu, di dalamnya matang nggak, apakah ini nanti nggak busuk di dalamnya, atau ada hal lagi nih konsumen yang misalkan, boleh pak dicoba, boleh dong pak buah-buahannya dicoba, saking kayak gitunya, biar apa ya, kita tahu kualitasnya ya, walaupun itu sudah hal yang paling lumrah gitu ya, karena di Indonesia emang seperti itu, tapi nggak tahu di negara lain. Nah, jadi kita bisa mengenali jenis-jenis perilaku konsumen seperti itu. Ada konsumen yang selalu tanya menanya tapi tidak jadi beli, makanya kita harus mengenali gitu, apa sih gitu tips konsumen ini. Yang kedua itu mengenali apa ya, nah ada juga yang mengenali perilaku konsumen melalui pendekatan interpretatif, yaitu namanya mengutamakan seperti wawancara kayak tadi gitu. Kita menanyakan suatu produk yang dia jual seperti buah-buahan tadi. Dan pendekatan tradisional itu tuh seperti semacam teori atau metode yang relatif, biar kita itu sesama pembeli dan konsumen ini tahu gitu mana kualitasnya. Terus kita juga sering menanyakan gitu, apakah produk itu sangat bagus atau enggaknya. Dan pendekatan sans pemasaran yang apa ya, mempengaruhi strategi pilihan dan pola konsumen. Pola konsumen ini seperti misalkan kita tuh apa ya, mengetahui gitu bagaimana nih strategi yang misalkan agar konsumen itu tertarik pada produk dan jasa yang kita tawarkan nantinya. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.